Mari kita berdoa sebelum kita belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami kembali mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami kembali mengerti dan bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kembali kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari surat Filipi. Hari ini Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Sebelum kita akan renungkan ayat ini, saya mengajak kita merenungkan tentang kehidupan kita terlebih dahulu. Saudara, kalau kita coba pikirkan hidup manusia, hidup kita gitu ya. Kadang sebagai orang-orang percaya kita tahu kalau Tuhan itu sudah merancangkan yang terbaik di dalam hidup kita. Tapi sebagai manusia yang lemah dan terbatas, apalagi ketika melihat realita dunia ini, ataupun kita mendengar suara-suara dari sekitar kita, ternyata tidak mudah untuk betul-betul percaya kepada Tuhan. Kadang iman kita justru menjadi goyah. Mungkin kita kembali bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa masalah harus datang bertubi-tubi? Kenapa seolah tidak ada jalan keluar Tuhan? Sampai kapan aku harus menunggu, aku harus sabar? Saudara, kalau kita lihat Filipi 1 ayat yang kelima, Filipi 1 ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Di sini dikatakan dari Paulus kepada jemaat Filipi, kamu sudah memiliki persekutuan dengan berita Injil. Injil itu kabar baik tentang Yesus Kristus, Yesus yang mati, bangkit, dan menebus dosa kita. Artinya sekarang kamu sudah bersekutu dengan Kristus, yang membuat hidupmu sudah berubah. Ayat 9, inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan kesadaran akan karya Kristus di dalam hidupnya, Paulus selalu berusaha melihat segala sesuatu dengan memohon hikmat dari Tuhan. Karena itu ketika Paulus menjalani kehidupannya yang tidak mudah di ayat 12, Paulus tahu, dia yang sudah percaya kepada Kristus, dia yang memiliki hikmat yang dari Tuhan, dia bisa melihat apa di bagian ini. Filipi 1 ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara, kalau lihat ayat ini, Paulus ada di dalam penjara. Sebagai manusia, bisa kan dia bilang seperti ini, aku sedang di penjara. Di sini tidak enak. Aku loh gak salah apa-apa, ini memang apes, ini memang sial. Bisa kan seperti itu, saudara? Tapi dengan hikmat dari Tuhan, dengan persekutuan yang erat dengan Injil, dengan Kristus itu, apa yang terjadi? Paulus bisa berkata hal yang luar biasa. Kalau aku ada di dalam penjara, ini terjadi supaya Injil semakin diberitakan. Ada kemajuan Injil, supaya orang bisa melihat aku tidak melakukan kesalahan yang lain, tetapi karena aku taat kepada Kristus. Dan Paulus dengan hikmat dari Tuhan, dia sadar ketika dia ada di penjara, ternyata justru hal ini bisa menguatkan semangat dari saudara-saudara seiman yang lain. Saudara, bukankah itu yang seharusnya kita miliki? Apapun kondisi kita sekarang, apapun situasi yang kita alami sekarang, kita bisa berespon dengan hikmat dari Tuhan atau berespon dengan cara manusia yang selama ini meresponi masalah kehidupannya. Semoga kita bisa berespon seperti Paulus yang bisa melihat dengan hikmat dari Tuhan. Apapun yang menjadi kondisimu saat ini, saudara, ingatlah kita sudah ditebus. Kita mau melihat dengan hikmat dari Tuhan. Bahkan kalau saat ini kondisi terasa begitu sulit, lihatlah ada rencana Tuhan yang baik bagi kita. Dan jangan lupa, saudara, ketika kita bisa melewati masa yang sulit ini, kita berjuang, kita menjaga hidup kita benar, dampaknya tuh ternyata bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Kita bisa menguatkan sesama kita yang sedang berjuang. Kita bisa menjadi kesaksian. Karena itu tetaplah dekat dengan Tuhan. Tetap kuat dalam situasi yang sulit. Lakukan rencananya menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami bersyukur. Kami adalah orang-orang yang sudah Kau tebus. Kami mau hidup sebagaimana seharusnya orang-orang yang sudah Kau tebus dengan hikmat dari Tuhan. Ketika kami mengalami situasi kondisi yang berat, dengan hikmat dari Tuhan, kami mau diberikan kepekaan. Kami mau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami bukan cepat bersungut-sungut atau menyalahkan Tuhan,
tapi kami mau mencari apa yang menjadi rencana Tuhan. Kalau saat ini setiap kami mungkin sedang mengalami banyak hal, ada saudara-saudara sedang bergumul begitu berat dengan kehidupannya, biarlah dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan, dia bisa mencari apa yang menjadi rencana Tuhan. Dia mau terus berjuang, dia mau terus setia. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kali ini ketika kondisi terasa begitu sulit, kami yakin ada rencana Tuhan yang baik. Dan biarlah melalui hidup kami, melalui kesetiaan yang kami bisa lakukan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.